Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi perkembangan informatika serta aspek ekonomi dan hukum produk informatika yang beranggotakan Naila, Alma, Sekar, Selvia, Wulan, dan Labib. Langsung saja kita bahas materinya. Perkembangan komputer dimulai sekitar tahun 2400 sebelum Masehi dengan ditemukannya abakus, alat hitung pertama yang digunakan manusia. Pada tahun 1642, Blaise Pascal menciptakan Pascaline, alat hitung mekanik pertama untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Inovasi ini disempurnakan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694 dengan menambahkan kemampuan perkalian dan pembagian. Di awal abad ke-19, Charles Xavier Thomas de Colmar menciptakan kalkulator mekanik yang mampu melakukan 4 operasi dasar matematika dan digunakan hingga masa Perang Dunia I. Pada tahun 1941, saat Perang Dunia II, Konrad Zuse dari Jerman menciptakan Z3 komputer elektromekanik pertama di dunia. Setahun kemudian, pada 1943, Inggris membuat komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia, meskipun alat ini bukan komputer serbaguna. Terakhir, antara tahun 1900 sampai 1973, Howard H. Aiken bekerja sama dengan IBM mengembangkan komputer modern yang menjadi cikal bakal komputer elektronik masa kini. Howard H. Aiken dari Harvard dan IBM membuat kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator tersebut berukuran besar dan memiliki kabel sepanjang 500 mil. Komputer tersebut bernama Mark I, yang merupakan komputer relay elektronik. ENIAC adalah perkembangan komputer lain pada masa itu. ENIAC dibuat oleh pemerintah AS dan University of Pennsylvania, terdiri dari banyak komponen dan mengonsumsi 160 kW. Komputer rancangan Edscurt dan Mauchly serbaguna 1000 kali lebih cepat dari Mark I. John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania pada pertengahan tahun 1940-an untuk membangun konsep desain komputer Advanced Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Pada tahun 1945, inti dari arsitektur von Neumann terletak pada unit pemrosesan sentral (CPU) yang memungkinkan seluruh fungsi komputer dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Arsitektur von Neumann masih digunakan dalam teknik komputer sampai saat ini. UNIVAC 1, komputer komersial pertama yang menggunakan arsitektur von Neumann, diperkenalkan oleh Remington Rand pada tahun 1951. Ciri-ciri komputer generasi pertama termasuk penggunaan bahasa mesin, kesulitan pemrograman, kecepatan terbatas, tube vakum, dan silinder magnetik. Generasi ketiga ditandai dengan penggunaan IC atau Integrated Circuit sejak 1958. Komputer menjadi lebih kecil dan efisien, mulai digunakan sistem operasi untuk menjalankan berbagai program secara bersamaan. Generasi keempat dimulai dengan teknologi LSI, kemudian berkembang menjadi VLSI dan ULSI yang membuat ribuan hingga jutaan komponen dalam satu chip. Tahun 1971 muncul Microsoft Processor Intel dan membuat yang memungkinkan komputer digunakan secara luas. Muncul berbagai perangkat lunak seperti word processing dan spreadsheet serta awalnya di jaringan LAN. Generasi kelima masih terus berkembang. Ciri utama adalah penggunaan Artificial Intelligence atau AI untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan komputer. Aspek ekonomi dan hukum produk informatika. Produk informatika memiliki dua aspek penting, yaitu ekonomi dan hukum. Pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan produk informatika. Awalnya, perusahaan perangkat keras seperti IBM, Hitachi, dan Univac memproduksi komputer mainframe dan mini komputer. Kemudian, muncul PC atau personal komputer, laptop, tablet, dan telepon pintar. Industri periferal seperti printer, mouse, keyboard, dan scanner juga berkembang. Industri perangkat lunak juga berkembang, tidak hanya untuk aplikasi perkantoran, tetapi juga untuk smartphone. Perusahaan besar seperti Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, dan Tencent lahir dari perkembangan komputer. Value atau nilai tambah dirasakan oleh perusahaan dan pengguna.
Contohnya, kemudahan berkomunikasi dan transaksi e-commerce. Aspek hukum dalam informatika. Aspek hukum dalam informatika menekankan pada hak kepemilikan produk digital, baik individu maupun kelompok. Pengembang dan pengguna wajib mematuhi aturan hukum, seperti larangan mendistribusikan software secara sembarangan. Hak atas perangkat lunak diatur melalui lisensi yang terbagi menjadi: yang pertama ada lisensi komersial, harus dibeli, bersifat mengikat, tidak boleh disalin atau dimodifikasi sembarangan. Contohnya seperti Microsoft Word atau Photoshop. Lalu yang kedua ada lisensi gratis atau freeware. Gratis digunakan tapi tetap memiliki batasan seperti larangan distribusi ulang atau modifikasi. Lalu yang ketiga ada lisensi shareware. Gratis untuk dicoba dalam jangka waktu tertentu. Lalu wajib dibeli. 4. Lisensi open source. Kode sumber terbuka untuk digunakan, dimodifikasi dan didistribusikan, contohnya seperti Linux dan WPS Office. Lalu yang kelima ada domain publik. Software dapat digunakan dan dimodifikasi bebas tanpa batasan. Pelanggaran lisensi masih marak terjadi di Indonesia, seperti pembajakan. Padahal, hukum terkait sudah ada, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kesadaran dan kepatuhan terhadap haki perlu ditingkatkan. Solusi terbaik adalah menggunakan software open source. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.